risen today. Hallelujah. Sons of men and angels sing. Hallelujah. Raise your joys and triumphs high. Hallelujah. Sing ye heavens and earth reply. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita masih merayakan sukacita besar di dalam kehidupan kita atas kemenangan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut dan kematian melalui kebangkitannya. Melalui perayaan Paskah yang kedua pada hari ini, tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah atas segala perbuatannya di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Allah sudah menjanjikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang pasti akan keselamatan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah berusaha dengan berbagai cara untuk kembali kepada Allah. Umat manusia yang berdosa menganggap bahwa untuk memperoleh pengampunan Allah adalah dengan melakukan perbuatan baik, beramal, dan memberikan korban atau sesajian kepada Allah. Namun sayang bahwa semua itu tidak berhasil dan tidak mempunyai arti. Semuanya itu tidak menjamin pengampunan dosa umat manusia. Kita mengetahui bahwa ada kepercayaan di tengah-tengah dunia ini yang mengatakan dengan cara mendoakan kerabat dan keluarga yang meninggal agar dosa-dosa mereka diampuni dan diterima di sisi Allah. Hal ini membuktikan bahwa pengampunan dosa bagi mereka belum merupakan suatu kepastian. Pengampunan dosa belum terjadi. Namun tidak demikian dengan iman Kristiani. Kematian Kristus menyatakan kasih serta pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia, dan kebangkitannya menyatakan pembenaran Allah terhadap pengorbanan Kristus. Pengorbanannya untuk penebusan umat manusia telah diterima oleh Allah. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Allah mengesahkan pengorbanan Kristus, dan dengan demikian bahwa Allah telah memberikan pengampunan dan menebus umat manusia dari segala dosanya. Kebangkitannya telah menjamin kebangkitan orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya Yesus ada di depan sebagai model bagi orang-orang percaya. Kalau Dia dibangkitkan, maka kita pun akan dibangkitkan juga. Jika Dia naik ke surga, maka kita pun orang-orang percaya akan naik ke surga. Kalau Yesus adalah pemenang, maka kita pun adalah pemenang. Kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang membuktikan bahwa Ia telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Orang Yunani percaya pada keabadian jiwa, tetapi mereka tidak percaya pada kebangkitan tubuh.
Sementara orang Yahudi percaya bahwa orang yang mati akan pergi ke dunia bawah tanah, yang lebih banyak dipercayai sebagai neraka. Kepercayaan bahwa orang mati akan ke neraka disebabkan oleh pemahaman hukum Taurat yang berisi peraturan yang tidak bisa dilanggar jika tidak ingin dihukum. Karena itu berarti melakukan dosa harus dihukum. Bahwa setelah mati orang-orang akan menghadap Tuhan untuk menjalani penghakiman, sehingga mereka takut akan kematian tersebut. Namun dalam ayat 19 Paulus mengemukakan bahwa jika kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus yang mati dan tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena bila demikian Tuhan Yesus sama seperti semua filsuf dan pendiri agama lain. Mereka semua mati dan para pengikut-pengikutnya tidak mendapatkan kepastian akan pengharapan. Para pegangan agama dengan susah payah berbuat baik supaya dia dapat diselamatkan, karena para pendiri agama tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Tetapi Kristus bukan hanya mati, Dia bangkit, membuktikan Dia telah menang mengalahkan kuasa dosa. Dia telah mengalahkan kuasa iblis dan maut, serta memberikan keselamatan dan pengharapan kepastian iman bahwa di dalam Kristus sajalah ada jalan dan kebenaran dan hidup, dan di luar Dia mutlak tidak ada jalan keselamatan. Karena kebangkitan Kristus, maut dan kematian tidak lagi menakutkan bagi orang-orang percaya. Bahkan mautlah menjadi batu loncatan bagi kita menuju kebahagiaan yang tidak berkesudahan. Kematian lebih merupakan kepulangan kepada Bapa yang sudah lama menunggu kedatangan anaknya. Maut bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan awal dari kekekalan. Oleh karena itu, perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi tidak harus melarutkan kita dalam kesedihan terus-menerus, melainkan menghibur kita bahwa mereka juga telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa, di mana masih banyak tempat yang tersedia bagi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus mendorong orang percaya untuk semakin giat melayani. Seorang pemain bola, setelah ia meletakkan gol ke gawang lawan, dia akan berlari penuh semangat merayakan kemenangannya. Inilah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus saat mereka menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. Semangat yang berapi-api melayani Tuhan. Mereka menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus, kalaupun dengan penuh resiko, dianiaya, dihina, diejek, dan mereka juga tidak pernah mengharapkan pujian atau penghargaan ataupun bayaran dari manusia. Semangat mereka ini dilandaskan pada satu keyakinan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah mereka tidak akan sia-sia.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sikap dan pemahaman inilah yang Paulus tuntut ada di dalam kehidupan jemaat Korintus. Demikian juga di dalam kehidupan kita pada saat ini. Bagi Paulus, pemberitaan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dan dengan demikian orang percaya juga akan bangkit. Jauh lebih penting daripada memperdebatkan siapa memiliki karunia apa atau siapa masuk kelompok yang mana, karena orang percaya yang imannya tetap teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan, percaya bahwa mereka melayani Tuhan yang hidup. Pelayanan jadi bermakna karena mereka layani adalah hidup dan berkuasa. Mereka percaya bahwa karena Yesus hidup, maka Dia menyertai dengan kemampuan dan kuasanya. Dan karena Dia hidup, Dia janjikan dan pastikan bahwa setiap pelayanannya menerima upah saat Dia kembali. Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Hal ini dikemukakan oleh Paulus untuk menegaskan bahwa hanya melalui Kristuslah jalan menuju kerajaan surga akan diperoleh. Dengan demikian, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya memberi dampak bagi umat manusia dan dunia setelah Yesus, namun juga bagi umat manusia dan dunia sebelum keberadaan Yesus yang lahir. Melalui pernyataan tersebut, Paulus mengatakan bahwa tanpa adanya kebangkitan, maka sia-sialah kehidupan umat manusia. Kebangkitan Kristus membinasakan maut. Maut tidak lagi berkuasa, melainkan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, manusia dan dunia menjadi memiliki pengharapan. Pengharapan kita akan kebangkitan orang mati justru didasarkan pada kebangkitan Kristus dari antara orang mati sebagai yang sulung, yang pertama dari orang-orang yang akan dibangkitkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lebih jauh Rasul Paulus menjelaskan bahwa jika kita meragukan kebangkitan orang mati, maka sebenarnya kita sedang meragukan kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya dia mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Paulus. Bahkan juga berarti dia telah berdusta terhadap Allah dan terhadap jemaat. Dan itu juga berarti sia-sialah iman kita. Kita masih hidup dalam dosa, dan kita menjadi orang yang paling malang dari segala manusia di tengah-tengah dunia ini. Untuk meyakinkan kita orang percaya akan kebangkitan orang mati, Paulus menekankan pentingnya mengenal Allah di dalam Kristus dengan fakta kebangkitannya, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa manusia, dan Dia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Dan Dia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada lebih dari 500 orang sekaligus, dan juga telah menampakkan diri kepada Paulus. Itulah sebabnya Dia rela berada di dalam bahaya maut setiap hari
demi untuk memberitakan Kristus, demi untuk menyampaikan kabar baik bahwa Kristus yang bangkit akan membawa kehidupan di tengah-tengah hidup orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai yang sulung, Yesus adalah peringkat pertama dalam kehidupan, yang utama yang dibangkitkan dari antara orang-orang lain. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian membuka jalan bagi semua orang yang percaya kepadanya untuk mengikuti Dia dalam kebangkitannya ketika Ia kembali. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa harapan utama kita bukan hanya jiwa kita ke surga, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa tubuh fisik kita akan dibangkitkan untuk hidup baru seperti Yesus Kristus. Dalam makna inilah Yesus Kristus disebut yang sulung dari kebangkitan. Kita memiliki keyakinan dan harapan bahwa suatu hari kita akan mengikuti Kristus dalam kebangkitan dan menjadi ciptaan baru karena kita ada di dalam Kristus. Kita akan memerintah bersama Dia sebagai anak sulung Allah, ahli waris dari segala sesuatu di surga dan di bumi. Yakobus mengatakan atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Yakobus pasal 1 ayat 18. Jadi Paulus menegaskan bahwa Kristus dibangkitkan sebagai yang sulung, buah sulung, memiliki pengertian permulaan dari sebuah korban. Ini merupakan bagian awal dari sebuah persembahan yang disiapkan untuk Tuhan, atau secara harafiah adalah buah yang pertama. Dan kalau umat mengasihi Tuhan tentu akan memberikan yang sulung atau yang pertama dan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan buah sulung bukan sekedar membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, tetapi secara simbolis menempatkan umat untuk mengasihi Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan. Ini juga berbicara mengenai tindakan profetik yang umat lakukan untuk tuaian di kemudian hari, seperti halnya seorang petani saat menabur benih dan berharap tuaian terhadap apa yang telah ditabur. Maka yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan menyebut Kristus dibangkitkan sebagai buah sulung dari antara orang-orang meninggal, itu Rasul Paulus mengacu pada apa yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 2 ayat 12 yang mengatakan, tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu persembahkan kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gambaran Paulus tentang kebangkitan Kristus sebagai buah sulung ingin menegaskan bahwa kebangkitan Kristus menjadi buah sulung adalah pemberian yang terbaik oleh Allah kepada manusia melalui Kristus, sehingga setiap orang yang mati dalam persekutuan dengan Kristus akan dibangkitkan juga. Sebab Kristus telah memberikan teladan yang baik
di mana Kristus menyerahkan hidupnya sebagai yang sulung, yang artinya adalah Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kristus sebagai pembuka jalan bagi orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus dilambangkan sebagai yang sulung dari anugerah kehidupan kekal bagi umat manusia yang menerima anugerah kekekalan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Paskah yang kedua yang kita lakukan pada saat ini, tentu akan memberikan kita jalan kehidupan yang lebih baik lagi, agar kita benar-benar memperoleh keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan Paskah bagi kita. Tuhan yang sudah bangkit, kiranya itulah yang membangkitkan kita orang-orang percaya untuk tetap melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, serta mengingat bahwa kebangkitan Yesus Kristus itulah berkat yang paling besar yang kita terima hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kiranya juga melindungi hidup kita pada saat ini di dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi ketakutan akibat peristiwa yang terjadi pada saat ini dengan munculnya wabah virus corona. Mari kita memohon kepada Tuhan Yesus agar melalui kebangkitannya yang kita rayakan pada saat ini dapat menghentikan dan menjauhkan virus corona dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, agar kita dapat mampu melakukan seluruh aktivitas kita, mampu melakukan semua pekerjaan kita, dan dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan melindungi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan lindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami masih dapat bersekutu di dalam keluarga kami masing-masing untuk merayakan dan mengingat kembali sukacita yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, pada saat perayaan kebangkitan Tuhan Yesus yang kami rayakan, Tuhan tahu semua kami, semua orang percaya merayakannya di rumah masing-masing karena keadaan dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini, dengan munculnya wabah virus corona yang membawa semua kami yang ada di tengah-tengah dunia ini merasa ketakutan. Kami yakin dan percaya dengan melalui apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat merasa kuat dan yakin bahwa Tuhanlah yang menjaga dan melindungi kami. Tuhan yang telah bangkit membawa keselamatan kepada kami hingga pada saat ini. Untuk itulah kami bersama-sama memohon kepada-Mu, lindungi kami ya Tuhan, jauhkan dari kami wabah penyakit virus corona, supaya kami dapat melakukan semua pekerjaan kami, supaya kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan kami
sebagaimana kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Lindungi kami Tuhan, berkati kami Tuhan, agar tetap hidup dalam keadaan sehat dan kami dapat tetap bersukacita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, itulah yang menjadi jalan bagi kami, bahwa kami pun akan menerima keselamatan itu melalui kebangkitan kami untuk menuju kehidupan yang kekal. Kuatkan kami Tuhan agar setiap saat tetap yakin dan percaya hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat seluruh orang-orang percaya, seluruh umat, seluruh anggota jemaat gereja-Mu yang pada saat ini masih merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Tuhan disertai, Tuhan berkati semuanya Tuhan, agar tetap dalam keadaan sehat. Begitu juga dari antara jemaat dimanapun berada, yang ada pada saat ini masih dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan sembuhkan mereka dari segala penyakit. Kuatkan mereka supaya dapat memperoleh sukacita di dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan juga hadir untuk menyertai semua jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan diri kami kepada-Mu. Tuhanlah yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terimalah